Halo guys, kamu punya usaha jualan di online shop? Atau jual makanan dan minuman hits? Atau punya kafe? Kalau iya, maka kamu wajib cek video yang satu ini. Wah, kamu sudah tergolong punya usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita kenal dengan istilah UMKM. Kalau usaha kamu tadi ini, pertama, manajemennya berdiri sendiri. Kemudian, modalnya juga disediakan sendiri. Lalu, daerah pemasarannya lokal, serta aset kecil dan karyawannya terbatas. Jadi, kalau kamu punya penghasilan dari usaha seperti usaha di bidang dagang, industri atau jasa yang dilakukan secara langsung atau melalui media online dan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, berarti kamu harus berkontribusi melalui pajak UMKM. Hore! Iya sih, aku punya bisnis kecil-kecilan, tapi untungku nggak nentu tiap hari. Terus, bayar pajak kan ribet, aku nggak tahu gimana caranya. Tenang guys, gampang kok ngitungnya. Yuk kita ajarin. Tapi kan usahaku kecil, bayar pajaknya kecil, berarti kontribusiku ke negara kecil juga dong. Pasti banyak kan di antara kalian yang berpikir seperti ini. Ingatlah kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tahu nggak sih kalau 98,8% dari total unit usaha itu adalah UMKM. Lalu, 96,99% total tenaga kerja juga dari UMKM. Dan kontribusi UMKM ke PDB itu mencapai 60,3%. Wah, tinggi banget kan? Jadi, peran UMKM di perekonomian luar biasa. Terus, atas pajak UMKM yang kamu bayar berkontribusi nih di berbagai sektor di Indonesia. Nah, saatnya kita bahas pajak UMKM menurut PP nomor 23 tahun 2018. Siapa aja sih wajib pajak yang bisa dikenakan pajak UMKM ini? Ada orang pribadi dengan jangka waktu 7 tahun. Kemudian, koperasi, CV, dan firma dengan jangka waktu 4 tahun. Dan perseroan terbatas dengan jangka waktu 3 tahun. Tapi, nggak semua usaha yang di bawah 4,8 miliar bisa dikenakan pajak UMKM loh. Kamu nggak dikenakan pajak UMKM kalau yang pertama, kamu wajib pajak yang memilih untuk dikenai ketentuan umum pajak penghasilan. Kemudian, kalau kamu wajib pajak badan dengan fasilitas pajak penghasilan pasal 31A Undang-Undang PPH atau PP 94 tahun 2010. Kemudian, kalau kamu CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyertakan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dan terakhir, kalau kamu adalah badan usaha tetap atau BUT. Tambah lagi nih, enggak semua penghasilan bisa dikenakan pajak UMKM. Seperti pertama, penghasilanmu dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Kemudian, penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final pasal 4 ayat 2 seperti sewa rumah. Lalu, ada penghasilan dari luar negeri dan tentunya penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Ada contoh kasus nih, Dr. Yohan tahun 2020 punya penghasilan dari jasa dokter yang dilakukan sebesar 800 juta. Kemudian, Dr. Yohan juga punya penghasilan usaha apotek sebesar 750 juta. Nah, penghasilan yang menjadi objek pajak UMKM cuma yang berasal dari usaha apoteknya, yaitu sebesar 750 juta. Pasti mulai pada bingung kan, gimana nih cara ngitung pajaknya? Mudah kok, yang harus kalian ingat adalah omset. Apa sih omset itu? Omset atau kata lainnya penghasilan bruto adalah imbalan berupa uang yang diterima dari usaha kamu sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, atau potongan sejenis. Terus, hitung besarnya pajak tiap bulan juga simpel banget, yaitu 0,5% dikali omset kalian per bulan. Ini contohnya, Bu Retno
punya usaha jual pakaian secara online. Pada Juli 2019, Bu Retno mendaftarkan NPWP di kantor pajak. Nah, penghasilan kotor atau omset Bu Retno dari tahun sebelumnya dari jual pakaian ini sebesar 90 juta. Jadi, Bu Retno bisa menghitung pajak menggunakan rumus tadi dengan tarif 0,5% selama 7 tahun ke depan. Berapa besarnya pajak yang dibayar Bu Retno? Ya tinggal dikaliin rate 0,5% tadi dengan omset setiap bulannya. Nih penghitungannya di bulan Juli, Agustus, September, lalu untuk seterusnya sama ya. Wah, itu tadi usahaku udah masuk tuh syarat-syaratnya. Terus aku harus ngapain ya? Selanjutnya, kalian daftar NPWP, lalu hitung pajak tiap bulan. Jangan lupa juga untuk setor kontribusi pajak UMKM kalian biar bisa bermanfaat buat negeri. Terakhir, tinggal lapor deh. Tips juga nih buat kalian, catat penghasilanmu setidaknya setiap hari ya. Bisa catat manual atau pakai aplikasi di Google Store. Sekalian biar tahu kamu untung berapa dan bisa ngembangin bisnis usahamu ini kan. Gampang kan hitung pajaknya? Yuk kita bareng-bareng manfaatkan kesempatan ini dan mengajak UMKM membangun bersama dan turut membantu negeri. Pajak kita untuk kita, 0,5% penuh hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk tata cara pembayaran dan pelaporan SPT tahunan, yuk cek video selanjutnya. Sampai jumpa!